Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, apakah menghormat tamu atau mengajar dan timbulnya fitnah karena banyak perempuan yang membuka aurat termasuk udzur jamaah? Jadi ketika kita ada tamu atau sedang mengajar, ternyata di masjid sudah qomat, sudah mulai sholat jamaah, atau timbulnya fitnah karena di masjid banyak orang yang membuka aurat. Hal tersebut apakah termasuk udzurnya jamaah? Diperbolehkan meninggalkan jamaah karena ada tamu? Jawab, hal tersebut termasuk udzur jamaah apabila bisa menghilangkan atau mengurangi kekhusyuan sholat. Jadi ketika dia itu jamaah karena masih ada tamu, akhirnya perasaannya itu tidak tenang, maka hal tersebut bisa menjadi udzur tidak melakukan jamaah. Keterangan ini diambilkan dari kitab Al-Hawasil Madaniyah juz 2 halaman 11 dan 13. 2. Al-Qulyubi juz 1 halaman 228. Wa ibaratuhu qaluhu wa mutafatul hadas al-baul awirrih awil ghaid wa kadal mutafatu kulli kharijin minal jauf wa kulli musawisin lil khusuk wa qalu yasawqu al fitnah lahu au bihi wa qawluhu al fitnah fil imdad wa nihayah li faratil jamalah wa huwa amrad wa qiyasuhu ayyasa huwa iftitanan biman huwa kadzalik. Soal yang nomor 2, bagaimana hukum memberikan pengajian atau pengumuman sebelum khutbah Jumat? Ini sudah menjadi tradisi atau umum lah, ketika pada waktu sebelum khutbah Jumat biasanya takmir itu memberikan pengumuman mengenai jadwal, mengenai undangan dan sebagainya, atau pengajian sebelum khutbah Jumat. Itu hukumnya bagaimana? Jawab, boleh, bahkan termasuk bid'ah hasanah apabila ada hubungannya dengan Jumat itu sendiri. Keterangan ini diambilkan dari Kifayatul Ahyar juz 1 halaman 151. 2. Khasiyah Asy-Syarqawi juz 1 halaman 266. Ya 3. Kitab Nihayatul Muhtaj juz 2 halaman 325 sampai 326. Soal yang nomor 3. Dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan bahwa bagi orang yang menemukan imam setelah rukuk keduanya sholat Jumat, maka wajib niat Jumat dengan alasan menurut kitab I'anatul Thalibin untuk muwafaqah atau menyesuaikan dengan imam. Mengapa yang dijadikan alasan itu muwafaqah dengan imam?
Jawab, alasan tersebut hanya merupakan kebiasaan atau kebanyakan saja. Keterangan ini diambilkan dari kitab Hasyiah Al-Jamal Juz 2 halaman 56. Wa ibaratuhu qaulu muwafaqah lil imam. Hadza bikasabil aghlab wa illa fa huwa yanwi al-jum'ah walau kana al-imam yusolli dhuhran bi alam yakun min ahlil wujubi indaha syaikhuna. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita. Dan syarat dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, apakah menghormat tamu atau mengajar dan timbulnya fitnah karena banyak perempuan yang membuka aurat termasuk udzur jamaah? Jadi ketika kita ada tamu atau sedang mengajar, ternyata di masjid sudah qomat, udah mulai sholat jamaah, atau timbulnya fitnah karena di masjid banyak orang yang membuka aurat. Hal tersebut apakah termasuk udzurnya jamaah? Diperbolehkan meninggalkan jamaah karena ada tamu? Jawab, hal tersebut termasuk udzur jamaah apabila bisa menghilangkan atau mengurangi kekhusyuan sholat. Jadi ketika dia itu jamaah karena masih ada tamu, akhirnya perasaannya itu tidak tenang, maka hal tersebut bisa menjadi udzur tidak melakukan jamaah. Keterangan ini diambilkan dari kitab Al-Hawasil Madaniyah Juz 2 halaman 11 dan 13. 2. Al-Qulyubi Juz 1 halaman